Bab 050. Ses. Kenapa bicara begitu? Rahmat memeluk Cahya di depan banyak orang. Tidak mempedulikan tatapan dari orang-orang. Semua akan baik-baik saja, kita sama-sama jaga dia, oke? Jangan salahkan diri kamu. Setelah itu, mereka langsung buru-buru pulang. Saat sampai, Rahmat menyuruh Cahya untuk istirahat. Namun, wanita itu menolak dan memilih duduk di sofa. Rahmat pun ikut duduk bersama. Cahya, kayaknya setelah ini kamu harus kurangi kegiatan di luar. Takutnya kalau dipaksakan nanti berdampak buruk sama kandungan kamu. Cahya merebahkan kepalanya di paha Rahmat, lalu mendongak menatap mata suaminya. Iya, jawabnya. Kuliahnya cuti aja dulu, iya. Sama kegiatan persitnya dikurangi. Masalah cuti, aku udah urus beberapa waktu yang lalu. Kalau kegiatan persit, sekarang aku bukan lagi anggota persit seperti dulu. Waktu kena kasus itu aku sudah dikeluarkan. Cahya dengan entengnya bicara. Sementara Rahmat sedikit terkejut. Kamu dikeluarkan? Iya, kan waktu itu statusku janda perwira. Rahmat mendelik. Enak aja dibilang janda, sampai mati pun kamu istri saya. Cahya tersenyum. Rahmat dengan lembut mengusap kening Cahya yang sedang tiduran di pahanya. Gerakan tangannya yang lembut dan penuh kasih sayang memberikan ketenangan bagi Cahya. Masalah persit, kamu jangan khawatir. Saya akan mengurusnya nanti. Setelah ini kamu akan kembali seperti dulu. Iya. Tapi sebenarnya enggak ikutan persit juga enggak apa-apa. Aku enggak nyaman sama Bu Mira, dia julid banget. Bu Mira istrinya Mayor Teddy. Enggak tahu istrinya siapa, pokoknya dia yang suka julidin aku. Aduh Cahya. Dia begitu mungkin karena dulu anaknya saya tolak. Hah. Cahya kaget. Jadi dia akan punya anak gadis. Terus beberapa kali dia promosikan ke saya. Tapi saya gak respon, karena waktu itu saya sudah punya pacar. Gracia ya? Tanya Cahya sambil manyun. Rahmat tersenyum melihat kecemburuan Cahya yang belak-belakan. Ia mencubit pipi Cahya dengan gemas. Sudah jangan dipikirkan. Kamu harus jaga kesehatan. Kasihan bebinya juga ikut sakit nanti. Jangan banyak pikiran juga, apapun masalahnya, kamu harus cerita sama saya. Siap Kapten. Sorak Cahya. Rahmat lagi-lagi tertawa melihat tingkah tengil istrinya itu. Sekarang kamu istirahat di kamar ya, saya masih ada urusan. Mas mau pergi lagi? Tanya Cahya. Rahmat mengangguk. Enggak lama kok. Ya udah hati-hati di jalan. Rahmat mengangguk sambil tersenyum. LG. Andi duduk di ruang tamu rumah istri keduanya dengan ekspresi wajah yang sulit diartikan. Pandangan matanya menerawang jauh, seolah-olah memperlihatkan beban pikiran yang mendalam. Bagaimana tidak, posisinya sedang terancam sekarang. Semenjak mendengar Rahmat kembali, ia tidak bisa tenang. Tidak lama kemudian, Cynthia istri keduanya duduk bersebelahan dengan Andi. Mas, kenapa diam saja? Tanya Cynthia bingung. Cynthia, mulai sekarang kita harus berhemat. Kamu jangan foya-foya dulu, usahaku sedang mandet. Kalau kamu hamburkan sisa uang kita, bisa-bisa besok kamu dan anak kita enggak makan, ucap Andi. Sejak tadi Andi bingung harus melakukan apa. Semenjak kepergian ibu mertuanya serta semua usahanya sia-sia menjadikan laki-laki itu kebingungan. Melihat ekspresi wajah suaminya, Cynthia langsung memijat pundaknya. Kenapa? Kamu kan tahu sendiri keperluan kita banyak. Mana bisa hemat? Emangnya ibu mertua Mas Andi enggak punya harta untuk diwariskan? Pasti istri pertama Mas Andi dapat bagian juga kan,
Tanya Cynthia menolak untuk hemat. Benar, mana mungkin Sari tidak mendapat bagian. Tapi masalahnya Rahmat masih hidup dan sudah pulang ke Indonesia. Ada tapi. Astagfirullah, anak siapa itu? Panggil orang tuanya. Sorakan itu menghentikan pembicaraan Cynthia dan Andi. Mereka bingung dengan yang terjadi di luar sana. Cynthia dan Andi menoleh ke arah pintu ketika ada seorang bapak-bapak yang datang tergesa-gesa. Ada apa Pak Wahyu? Bu Cynthia, anak ibu baru saja tertabrak motor. Cynthia terdiam sesaat, dirinya melihat ke sekeliling. Seingatnya sang anak sedang bermain di ruang keluarga tapi sekarang tidak ada. Astaga! Naila! Jerit Cynthia histeris. Ia langsung berlari keluar, begitupun dengan Andi yang menyusul. Saat sampai di jalan yang ditunjukkan oleh Pak Wahyu, mereka melihat anak mereka sudah tergeletak pingsan dengan darah yang keluar dari pelipis dan bagian tubuh lain. Andi dan Cynthia sok bukan main. Anak Andi dan Cynthia sudah dibawa ke rumah sakit, tapi nahas, nyawa anak mereka tidak tertolong. Dokter bilang penyebabnya karena kehabisan banyak darah dan terlambat ditangani karena jarak ke rumah sakit memang cukup jauh. Kemungkinan anak mereka sudah meninggal di perjalanan. Tidak mungkin dokter. Anda jangan bercanda. Andi seperti akan gila saat mendengarnya. Begitupun dengan Cynthia yang tampak begitu terpukul. Mana mungkin saya bercanda, Pak? Anak Anda memang sudah tiada. Saya turut berduka cita. Jawab dokter itu. Tangis Andi dan Cynthia seketika pecah di ruangan rumah sakit itu. Cynthia masih terguncang pasca anaknya meninggal. Wajahnya pucat pasi dan dia tidak mau mengatakan apa-apa meski Andi berkali-kali bicara dengannya. Kesedihannya tidak hanya masalah Naila, tapi juga masalah Andi. Bagaimanapun, dia hanya istri kedua, yang bahkan disembunyikan statusnya dari istri pertama Andi. Cynthia juga tahu alasan Andi punya istri kedua kemungkinan besar karena istri pertamanya belum punya anak. Sekarang kalau mereka sama-sama tidak punya anak, sudah pasti Andi akan lebih memilih istri pertamanya yang kaya dan punya warisan itu. Cynthia, kita harus membawa jenazahnya Naila pulang. Kita harus segera mengadakan pemakaman. Cinta hanya mengangguk lemah. Jenazah Naila kemudian dibawa pulang dengan mobil jenazah. Kabar kematian Naila langsung menyebar ke tetangga karena kedatangan mobil jenazah itu. Mereka berbondong-bondong datang untuk melayat. Rencananya, mereka tidak akan melakukan banyak prosesi pemakaman, ingin langsung beres saja karena kondisi keduanya juga tidak dalam keuangan yang baik untuk melakukan banyak acara tahlilan dan semacamnya. Naila hendak dimakamkan pada pemakaman umum di dekat rumah mereka, tapi tukang gali kubur yang mengurus tanah makam mengabarkan bahwa pemakaman setempat sudah penuh. Jika ingin tetap dimakamkan di sana harus membayar biaya tanah secara khusus. Andi dan Cynthia jelas tidak punya uang untuk membayar tanah makam, mereka saja harus berhemat saat ini. Akhirnya, petugas makam menawarkan jenazah Naila dimakamkan di pemakaman umum lainnya yang masih banyak tanah kosongnya setelah beliau berkomunikasi dengan petugas makam wilayah lain. Memang agak jauh, tapi tanah gratisnya di sana masih tersedia. Bagaimana? Tanya Andi. Apa nggak masalah kalau dimakamkan agak jauh? Cynthia menggeleng. Kenapa kita nggak beli tanah makam dekat sini aja sih, Mas? Aku nggak mau makam Naila terlalu jauh. Andi mengernyit. Kamu kan tahu sendiri kita harus hemat uang sekarang. Mau makan apa kita nanti? Mas. Tega-teganya kamu lebih mikirin perut daripada makam anak sendiri. Andi mendecak. Cynthia, realistis ajalah. Naila sudah tenang sekarang,
Tapi kita... Kamu pikir kita hidup tanpa makan? Hah? Mending kalau kamu bantu kerja, masalahnya hanya aku yang jadi tulang punggung cari duit. Kamu enak cuma ngabisin doang. Cynthia tersinggung mendengarnya. Iya, aku emang gak kayak istri pertamamu itu yang kerja dan berkarir. Lah, apa sih ngomong kayak gitu? Terserah kalau emang kamu nggak setuju, kamu cari biaya sendiri untuk bayar tanah makamnya. Cynthia kaget melihat Andi mengabaikannya. Ketakutannya semakin besar. Sekarang Andi sudah mulai menunjukkan ketidakpedulian hanya sesaat setelah anak mereka meninggal. Padahal, sebelumnya mereka sangat harmonis. Anak mereka bahkan belum benar-benar dikubur. Lantas bagaimana ke depannya? Apakah Andi akan meninggalkannya? Beragam pikiran buruk mulai memenuhi benak Cynthia. Dia tidak mau ditinggalkan oleh Andi. Akhirnya dia menghampiri Andi dan pasrah anaknya dimakamkan ke pemakaman umum lainnya. Andi segera melakukan konfirmasi pada petugas makam bahwa mereka setuju jenazah Naila dimakamkan ke pemakaman lain. Setelah acara doa bersama dengan hanya beberapa tetangga saja, jenazah Naila dibawa ke pemakaman itu dan segera dikebumikan. Naila dimakamkan di pemakaman yang sama dengan mendiang Bu Rahayu, hanya bedanya Bu Rahayu dimakamkan di area yang lebih khusus. Mungkin karena terlalu sedih atau memang lupa, Andi sama sekali tidak sadar kalau mereka berada di pemakaman yang sama dengan Bu Rahayu. Proses pemakaman sedang berlangsung. Kerumunan yang membantu menurunkan jenazah juga beberapa yang di atas mendoakan mendekat ke liang lahat. Andi berdiri di tengah kerumunan itu, merangkul Cynthia yang terus terisak melihat putrinya yang akan segera dikebumikan. Nok. Rahmat akhirnya berhasil mendapatkan akses rekaman CCTV di SPBU tempat kejadian yang katanya dekat dengan area di mana dia dibawa oleh Andi. Dalam rekaman itu, memang terlihat jelas bahwa Cahya ceroboh meletakkan tasnya di meja sembarangan. Tak lama memang terlihat ada pencuri yang mengambil tas Cahya. Setelah Cahya keluar dari toilet, wanita itu nampak panik ketika menyadari tasnya hilang. Cahya bahkan sampai menangis sambil terus mencari-cari tasnya sambil berjalan kaki keluar dari area SPBU. Rahmat terenyuh melihat adegan itu. Namun, ia terus memperhatikan rekaman itu, mengamati setiap detail yang mungkin bisa menjadi bukti bahwa Andi memang melakukan kejahatan kepada Cahya. Masih belum ada tanda-tanda ada Andi di sini, gumam Rahmat pelan. Dia terus menelusuri rekaman CCTV lainnya dan sampai pada area yang sebelumnya disebut Cahya menjadi tempat di mana Andi menculiknya. Rahmat pun mendapat rekaman CCTV lain. Rekaman CCTV itu pun akhirnya diputar. Mobil ini, kan? Rahmat jelas tahu itu mobil Andi. Dia selalu memakainya sejak dulu. Di rekaman CCTV itu, memang wajah Andi dan keberadaan Cahya tidak terekam jelas, karena dia terhalang mobil, tapi Rahmat yakin sekali itu memang Andi. Sialnya, plat nomor mobilnya juga tidak terlalu jelas. Cih, kalau seperti ini buktinya belum terlalu jelas. Andi dan Sari pasti akan menyangkal lagi. Rahmat kemudian mengambil salinan rekaman CCTV itu. Dia mungkin bisa meminta tolong pada salah satu rekannya yang mahir dalam pengeditan gambar untuk memperjelas bagian plat nomor mobil Andi. Gambar itu masih berpotensi untuk dibersihkan agar Rahmat bisa memastikan bahwa itu memang mobil Andi. Sebab, keyakinannya saja tidak akan cukup untuk membungkam Andi dan Sari kalau dia tidak langsung membawa bukti akurat. Pikiran Rahmat mulai kemana-mana. Dia juga jadi teringat dengan kejadian di butik. Dia tidak terlalu menyadari ini sebelumnya karena sibuk mencari bukti bahwa Andi memang berusaha melakukan penculikan pada Cahya,
tapi sekarang dia malah terpikirkan. Kenapa rasanya jadi janggal? Batin Rahmat. Kesaksian Andi terasa seperti dibuat-buat untuk melindungi dirinya sendiri. Apa jangan-jangan Rahmat membelalak? Jantungnya mendadak berdetak kencang. Prasangka itu muncul begitu saja sekarang. Sial, aku harus menyelidiki segalanya sampai tuntas. Kepolisian militer juga tidak mendapatkan bukti apa-apa, makanya laporan Sari kemudian ditangguhkan dan dianggap hal itu hanya kecelakaan. Apalagi, setelah itu Rahmat juga kembali. Aku harus menemui Sari sekarang, gumam Rahmat. Dia segera melaju ke rumah Sari. Tanda hubung. Begitu sampai di rumah ibunya, Rahmat yang tidak idak sabaran langsung mengetuk-ngetuk pintu depan dengan beringas. Terdengar suara langkah seseorang yang tergesa-gesa di dalam, juga suara Sari yang meminta untuk menunggu sebentar. Sari membuka pintu, dan ekspresinya langsung tampak sinis kepada Rahmat. "Ngapain Kak Rahmat kesini lagi?" tanya Sari dengan ekspresi sengak. Rahmat balas memasang ekspresi yang sama. "Ini rumah ibu, aku juga berhak datang kapanpun aku mau," balas Rahmat tak kalah tajam. Sari mendecih. Yang dikatakan Rahmat memang benar, jadi Sari juga tidak bisa melawan apa-apa. "Ya udah, mau apa emangnya kesini? Mau nuduh-nuduh lagi? Kenapa khawatir? Kalau memang nggak salah seharusnya santai saja meski aku datang, kan?" Sari menggeram marah. "Mau Kak Rahmat apa sih? Belum puas marah-marah sama aku?" Rahmat menaikkan sebelah alisnya. "Marah?" Sekarang justru Sari yang langsung ngegas padanya. "Kamu nggak sadar yang marah saat ini itu kamu?" balas Rahmat. Sari menggerutu pelan. "Buruan bilang kenapa sih? Kak Rahmat mau apa datang ke sini? Kamu nggak mau mempersilakan kakakmu sendiri masuk?" Sari benar-benar selalu kalah kalau sudah adu mulut dengan Rahmat. Meski terkesan dingin dan kaku, Rahmat selalu bisa membalikkan perkataan orang lain dengan sangat bagus. Sari kesal sekali dia selalu kalah berdebat dengan Rahmat, apalagi dalam situasi seperti ini. Akhirnya, Sari menyingkir dari pintu tapi tak mengatakan apa-apa. Rahmat langsung masuk dan duduk di ruang tamu. Sari, mau tak mau juga duduk di hadapan Rahmat meski ekspresinya kelihatan suntuk sekali. "Mana Andi? Kenapa kamu selalu sendirian setiap kali aku kesini?" Sari memalingkan wajahnya. "Kenapa? Mau nyalahin Andi lagi? Oh, jadi kamu memang sengaja menyembunyikannya?" Sari membelalak. "Kak Rahmat mau apa sebenarnya? Nggak usah ngomongin hal lain yang nggak berkaitan lah. Buruan aja ngomong butuh apa. Berikan kunci butiknya ibu." Rahmat menengadahkan tangan kanannya. Sari kaget, dan langsung menggeleng. "Enggak." Rahmat mengernyit kesal. "Berikan sekarang, Sari. Aku harus ke butik ibu." "Mau apa sih? Mau nyari bahan buat nyalahin suamiku lagi?" Rahmat melirik sang adik dalam diam, tapi tatapannya yang tajam memberikan hawa intimidasi yang kuat untuk Sari hingga wanita itu hanya bisa meremas tangannya sendiri untuk menahan takut. "Kalau memang nggak salah, kamu nggak usah takut, Sari." Sari merasa Rahmat seperti sedang mengejeknya. "Hah? Andi emang nggak salah kok. Kak Rahmat aja yang terlalu percaya sama si Cahya sampai segitunya. Ini bukan soal Cahya saja, ini soal kebenaran. Kalau kamu bisa seyakin itu menyalahkan Cahya, seharusnya kamu juga nggak keberatan aku menyalahkan Andi. Kita impas, tinggal tunggu saja mana yang benar terbukti." "Kak Rahmat, sudahlah, berikan kunci butiknya sekarang," pinta Rahmat. "Nggak mau, Sari.
Rahmat membentak. Hal yang sangat jarang dia lakukan kecuali dia benar-benar sudah marah. Cepat kasih. Aku lebih berhak daripada kamu, jadi kamu jangan kurang ajar, lanjut Rahmat. Sari masih enggan memberikan, tapi mendengar bentakan Rahmat membuat dia semakin ciut nyalinya. Akhirnya, mau tak mau dan meski tidak rela sepenuhnya, Sari memberikan kunci butik itu kepada Rahmat. "Nih," ucap Sari dengan nada ketus. "Ya sudah, kalau begitu aku pergi dulu." Rahmat berjalan ke depan dan Sari mengikutinya. Ketika baru saja keluar dari pintu depan, Rahmat tiba-tiba menghentikan langkahnya dan berbalik menatap Sari lagi.